Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ummahat yang dirahmati Allah, Al-Mukarram Ustaz Salim Afillah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita masih terus diberikan kenikmatan yang tak terkira, yang tak bisa kita hitung dengan angka, karena begitu banyaknya kesehatan, kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka kegiatan kita, yaitu kajian yang tentunya mudah-mudahan kita berharap ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, ummahat, Ustaz Salim Afillah, dan lebih khusus juga ada Pak Husnan di sini. Terima kasih Pak Husnan atas kehadirannya. Di siang berbahagia ini perkenankan saya Muhammad Natik untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan di siang hari ini, yaitu tentang susunan acara kegiatan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Salim Afillah. Insya Allah kita akan awali dengan pembukaan, kemudian nanti akan ada dilanjut dengan tilawah oleh Ibu Tuti, kemudian mohon juga dengan Pak Husnan untuk memberikan sepatah dua kata-kata sebagai sambutan kegiatan siang hari ini. Lalu nanti akan ada pengantar kajian serta materi, dan dilanjut dengan tanya jawab serta doa. Untuk itu, demi keberkahan kegiatan kita di siang hari ini, sebagaimana sabda Rasul, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Setiap perbuatan baik apabila tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus. Untuk itu, kita berharap mudah-mudahan kegiatan siang hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapinya mudah-mudahan dengan sama-sama membaca doa belajar serta dilapangkan dada, sehingga insya Allah mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan dengan doa, dengan basmalah, kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan susunan acara berikutnya, kita akan sama-sama mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, wabil khusus yang membaca, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bu Tuti dipersilahkan. Terima kasih Pak Natik. Untuk kali ini saya akan mengambil surat Ar-Rum ayat 20 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yattafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakanmu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Terima kasih kepada Ibu Tuti yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan setiap ayat yang dibaca, setiap hurufnya akan menjadi penolong kita nanti kelak di yaumul qiyamah, sebagaimana sabda Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Sehingga insyaallah kita yang hadir di sini adalah salah banyak, bukan cuma salah satu, salah banyak dari umatnya Rasul, hambanya Allah yang akan mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an kelak nanti di yaumul qiyamah. Serta mudah-mudahan hati kita, keimanan kita terus bertambah untuk terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Sekolah Alam Progres Insani, Bapak Kusnan, yang alhamdulillah siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada beliau dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta umat. Ustadz Salim yang saya hormati, jazakallah atas kesempatannya pada sesi kali ini. Kemudian ibu-ibu komite Rohis yang secara konsisten menjaga rutinitas pengajian Jumat, sehingga keluarga Sekolah Alam Bogor khususnya para orang tua terus memperoleh kajian, tapi yang isinya Ustadz memperoleh ilmu dari waktu ke waktu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas konsistensi menghadirkan kajian-kajian di setiap hari Jumat. Semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh meningkatkan derajat kita sebagai manusia, kemudian ilmu yang kita peroleh menjadi bekal kita untuk beramal, dan kajian amal kita hari ini adalah tentang rumah tangga yang sakinah. Semoga dari amal-amal yang kita lakukan itu mengantarkan kita pada jadi dari ilmu menjadi memasuki ruang pikir, dari ruang pikir menjadi ruang amal, dari ruang amal semoga juga beriring ke dalam ruang zikir, sehingga yang tema kita sakinah tanpa tapi itu bisa terwujud, karena tanpa tapi itu mungkin rasanya mudah untuk diucapkan, tapi sesuatu yang berat jika dikerjakan. Sehingga ilmu yang kita peroleh semoga bisa diimplementasikan di dalam ruang amal kita, dan
ruang amal kita diiringi dengan ruang zikir kita, sehingga tanpa tapi itu kita bisa peroleh. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Salim Villa, insya Allah, dan saya lebih banyak mengenalnya Ustadz Salim melalui kajian-kajian online. Berkesempatan 2 kali berkunjung ke Masjid Jogokarian, Ustadz, yang senantiasa menjadi referensi masjid-masjid di Nusantara, insya Allah, dan ada karya Ustadz di sana. Dan kita mengenal Ustadz Salim dengan narasi yang tertata, insya Allah, menunjukkan bahwa Ustadz referensinya begitu kaya, gitu, sehingga narasinya narasi yang juga kaya. Dan pasti narasi yang tertata itu juga diiringi dengan perenungan-perenungan yang dalam. Sehingga semoga hari ini kita bukan hanya memperoleh ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Salim, tapi juga memperoleh cara bagaimana ilmu yang kita peroleh bisa memasuki ke dalam ruang jiwa setiap diri kita, sehingga tanpa tapi itu bisa kita implementasikan di dalam ruang kehidupan rumah tangga kita khususnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husnan atas sambutannya. Dengan harapan besar mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini memperoleh ilmu yang bermanfaat. Seperti beliau sampaikan bahwa semoga ilmu kita ini bisa kita terapkan dalam segala ruang lingkup kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Dengan sambutan tadi, berarti kita sudah siap masuk ke dalam acara inti kita siang hari ini, yaitu berupa kajian dengan judul membentuk rumah tangga yang sakinah, membangun rumah tangga sakinah tanpa tapi. Unik ya judulnya, dengan tanpa tapi ini kita sangat bersyukur sekali siang hari ini bisa bertatap wajah, bertawajuh dengan Ustadz Salim Afilah yang selama ini mungkin kita menyaksikannya di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Siang hari ini bisa bertatap muka juga walaupun secara online. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan dibahas beliau ini akan bisa menjadi modal buat kita membangun rumah tangga kita agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun tema kali ini baru di tahap pertama nih. Sebelum mawaddah warahmah kita sakinahnya dulu gitu, karena sebagaimana tadi dibacakan oleh Bu Tuti di dalam surat ayat 21, litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang, tentram bersama pasangan-pasangan kita. Namun sebelum masuk ke kajiannya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu biodata Ustadz Salim Afilah, walaupun mungkin bagian itu sudah sangat mengenal karena beliau banyak sekali karya yang sempat kita juga baca dan kita ketahui. Beliau lahir di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 1984 ya, gitu ya Ustadz ya. Nggak nyangka ternyata lebih muda dari saya ya, beda 2 tahun. Saya udah 40 belum bisa apa-apa ini. Mohon doanya Ustadz biar berkah semuanya. Bernama lahir Salim Afilah. Ngomong-ngomong Ani itu apa ya Ustadz ya? Selama ini dengar Salim Afilah, tapi Ani itu apa ya Ustadz ya? Ini beliau merupakan penulis buku-buku Islami yang produktif, asal Jogja. Dari kecil sudah
mengemari sekali buku dunia tulis, sehingga beliau mulai menekuni juga, bahkan di sini disampaikan mulai dari dari kecil, kemudian menempuh pendidikan di SMA Teladan Yogyakarta. Aktivitas beliau penulisannya mulai dikenal secara luas ketika menerbitkan buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Lalu buku tersebut itu sekaligus merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh Proyu Media, dan aktivitas beliau selain menulis buku, Ustadz Salim Afilah juga aktif dalam kepengurusan Masjid Jogokarian Yogyakarta, yang di masjid ini beliau berlaku sebagai pengasuh pengajian Majelis Jejak Nabi. Adapun karya-karya beliau yang sudah banyak sekali kita kenal, sebagian bahkan mungkin sudah selesai bacanya gitu ya. Di antaranya adalah Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan di tahun 2003. Ada juga buku Agar Bidadari Cemburu Padamu tahun 2004. Ada juga buku Gue Never Die 2005, Barakallahu Laka, Bahagianya Merayakan Cinta di tahun 2005. Beliau juga membuat buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim 2007. Kemudian ada Jalan Cinta Para Pejuang 2008. Dalam Dekapan Ukhuwah 2010, Menyimak Kicau Merajut Makna 2012, Lapis-Lapis Keberkahan 2014, Menggali ke Puncak Hati 2015, Rihlah Dakwah 2016, kemudian ada judul Bersamamu di Dalam Dakwah Berliku 2016, dan Sunnah Sedirham Surga 2017. Nah, di tahun ini kira-kira bukunya apa ya? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa berdakwah dengan caranya masing-masing, dan beliau menempuh jalan penulisan buku-buku yang sangat menginspirasi. Insya Allah di siang hari ini beliau akan membersamai kita untuk mari sama-sama kita merajut untuk membangun rumah tangga yang sakinah tanpa tapi. Luar biasa. Mangga, saya persilahkan. Monggo, bukan mangga ya. Monggo Ustaz. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita takdimi bersama, Bapak Husnan sebagai Ketua Yayasan Progres Insani, yang kita takdimi Kepala Sekolah Alam Bogor beserta seluruh jajaran para guru, para asatid, para ustadzat, para pamong, keluarga besar Sekolah Alam Bogor, yang kami takdimi Ketua Rohis Komite Sekolah Alam Bogor, Ibu Sri Tuti Handayningsih, beserta tim Rohis Lintas Level, Ketua Komite Lintas Level, dari Preschool ada Ibu Maya dan tim, dari SD ada Ibu Femi dan tim, dari SM ada Ibu Dian dan tim, dan dari SMX dari Ibu Carmela dan tim. Barakallahu fikum ajma'in. Yang kita takdimi juga seluruh hadirin hadirat, para orang tua, wali, dan yang bergabung di dalam Zoom kita pada siang hari ini. Rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada siang hari ini dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah sekali ayat yang tadi sudah dibacakan, salah satu ayat yang paling terkenal se-Indonesia Raya. Karena hampir semua undangan pernikahan biasanya mencantumkan ayat ini di cetakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ini adalah salah satu ayat yang unik di dalam Al-Qur'anul Karim, diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ditutup dengan kata-kata inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan. Artinya ada penegasan bahwa di dalam perkara yang ditekankan oleh ayat ini, penegasannya ganda di awal dan di akhir, bahwa di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Di awal ada inna fi wa min ayatihi, di belakang ada inna fi dzalika laayat. Ya, ini adalah sebuah penegasan yang tidak main-main, menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah tentang sebuah rumah tangga, sebuah ikatan keluarga, dengan tanda-tanda kebesaran yang ada di dalamnya, ini tidak kalah dengan tanda kebesaran Allah yang lain. Penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ya, pengisaran angin, awan dan hujan, ya, penciptaan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, penciptaan kita dari nutfah, ya, percikan yang bercampur menjadi alaqah, menjadi bercak-bercak yang menempel, menjadi mudghah, menjadi gumpalan-gumpalan yang terus membelah, lalu menjadi idham, dibentuk sumbu tengah tubuh, dan tulang-tulang yang menyusun bentuk dari seluruh raga kita. Berbeda-beda arah, berbeda-beda fungsi, berbeda-beda bentuk, padahal berasal dari substansi yang satu. Yang ke atas menjadi kepala, ada rambutnya. Yang ke bawah menjadi kaki, ada kukunya. Yang ke samping menjadi tangan, ada jarinya. Yang ke depan menjadi wajah, ada mata, hidung, mulutnya. Yang ke tengah menjadi dada, ada jantung, paru-paru, liver, sampai lambungnya, kesemuanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesaran, tetapi wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwasanya Allah telah menciptakan dari nafas, dari diri-diri, jiwa-jiwa kalian itu azwaja, pasangan-pasangan hidup. Maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghendaki sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, pertama-tama harus meresapi makna ini. Bahwa kita diciptakan dari asal yang satu, dari asal yang sama. Suami dan istri adalah belahan yang dipadukan oleh Allah untuk menjadi satu kesatuan. Dia awalnya satu, sempat berpisah dalam penciptaan, lalu disatukan kembali oleh Allah dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Bahwa misalnya Allah menciptakan Sayyidah Hawa, ibunda kita, dari bagian tubuh Adam alaihi salam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan dari bagian rusuk yang sebelah kiri. Menjadi penanda ya, tentang fungsi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki adalah qawwam bagi kaum perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Apa makna qawwam? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara makna qawwam adalah yang menjadi sandaran, yang menjadi penyangga, yang menjadi pelurus, yang menjadi pemimpin, yang menjadi pelindung, yang menjadi pengayom, yang menjadi penanggung dari para wanita dalam kehidupan keluarga. Itu makna qawwam. Di dalam pemahaman tentang diciptakan dari rusuk kiri tadi, maka dikatakan oleh seorang pujangga,
bukan dari tulang ubun wanita dicipta, sebab berbahaya menjadikan wanita hanya untuk disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Makna qawam. Dan disinilah para suami diberikan tuntunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, sesungguhnya para wanita, istri kalian diciptakan oleh Allah dari bagian rusuk kiri, dan tidak ada yang lebih bengkok daripada rusuk sebelah kiri yang bagian bawah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian memaksa untuk meluruskan, dia akan patah. Tetapi kalau kalian membiarkannya, tentu dia akan tetap bengkok. Maka rifqan bil qawarir, lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Justru qawam sebagai sebuah tanggung jawab seorang lelaki adalah meluruskan tanpa mematahkan, berlembut-lembut tanpa membiarkan dia bengkok. Dan itu dicontohkan dengan cara yang sangat sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peristiwa yang terkenal, diriwayatkan baik oleh ibunda kita Aisyah sendiri dan juga diriwayatkan oleh ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa pada suatu hari ada beberapa tamu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamu-tamu ini oleh Rasulullah SAW ditemui di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang terletak di samping Masjid Nabawi ketika itu. Ruang tamu di rumah ibunda kita Aisyah terbuka sehingga bisa terlihat dari luar siapa-siapa yang menjadi tamu Rasulullah SAW yang beliau temui saat itu. Ibunda kita Ummu Salamah memiliki rumah di seberang rumah itu. Sehingga dari rumah bunda kita Ummu Salamah dapat terlihat bahwa tamu-tamu yang sedang mengobrol dengan Rasulullah SAW belum mendapatkan suguhan makanan. Maka ibunda kita Ummu Salamah yang terkenal cekatan segera menyiapkan hidangan makanan. Lalu menyuruh kepada jariyahnya, seorang pembantu, pelayan perempuan, untuk mengantarkan makanan itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang sedang bertamu di rumah bunda kita Aisyah. Makanan itu pun diantar dan Rasulullah mengucapkan terima kasih, jazakillahu khairan, untuk disampaikan kepada bunda kita Ummu Salamah. Rasulullah meletakkan makanan itu di hadapan para hadirin dan kemudian beliau menyampaikan kepada hadirin, tafadhalu kulu, silahkan dimakan. Silahkan dimakan. Pada saat itu para tamu pun mengulurkan tangannya hendak mengambil makanan dari dalam wadah besar tersebut. Di dalam bilik sana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha merasa kedaulatannya telah dilanggar. Ini rumahku. Tamu-tamu itu dijumpai oleh Rasulullah di rumahku. Siapa yang memberi izin kepada orang lain untuk memberikan suguhan kepada mereka? Ini kan perasaan sebagai seorang perempuan yang dilanggar kedaulatannya ditambah tentu rasa cemburu. Maka ibunda kita Aisyah keluar dari biliknya, mendekat kepada tamu yang sedang hendak menikmati makanan tersebut. Dengan gerakan yang luar biasa, ibunda kita Aisyah memukul pinggan atau piring besar tempat hidangan itu disajikan. Yang para tamu baru hendak mencomot makanan dari situ, dan kemudian piring itu pun terbang sejenak sebelum akhirnya jatuh terbanting dan pecah berantakan. Melihat peristiwa itu, para sahabat terkejut sekali tentu saja. Tetapi, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Rasulullah SAW stay cool. Beliau tetap duduk, terdiam, dengan senyum ada di wajah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibunda kita Aisyah setelah memecahkan piring itu, kemudian melangkah dengan langkah-langkah tegas, masuk kembali ke dalam bilik beliau, dan menutup pintu. Indah Rasulullah SAW. Beliau tidak berdiri, berkacak pinggang, marah-marah, kemudian mengatakan, "Hei, apa maksud kamu?" Ya, dasar istri nggak tahu diri. Subhanallah, tidak. Tidak ada sama sekali reaksi Rasulullah SAW terhadap ibunda kita Aisyah saat itu. Beliau terdiam, beliau tersenyum, beliau stay cool, beliau menahan diri. Karena inilah ya seorang suami yang tidak hendak mematahkan istrinya. Kalau beliau berdiri berkacak pinggang, marah-marah, ya, apalagi kemudian menghardik istrinya dengan keras, tentu ini akan menjadi yang disebut sebagai mematahkan. Dan inilah pemahaman Rasulullah SAW yang luar biasa tentang
bahwa ketika sudah menjadi suami istri, ini bukan lagi aku dan engkau, ini adalah kita. Ya, ini adalah kita. Ini tanggung jawabnya bersama. Tidak pada tempatnya aku membersihkan diriku dari kesalahan dengan menyalahkan. Karena aku dan kamu adalah kita, satu. Ya, suami dan istri ini satu pihak, gitu. Rasulullah menjaga kehormatan istrinya, Rasulullah menjaga kehormatan diri beliau. Dia menjaga kehormatan istrinya seperti menjaga kehormatannya diri sendiri. Rasulullah terdiam, menahan diri. Ibunda kita Aisyah masuk. Kemudian Nabi SAW melakukan hal yang tentu sangat solutif. Beliau SAW turun, mengambil pecahan-pecahan piring, beliau bersihkan, mengambil makanan-makanan yang berserakan, yang kotor beliau, lap dengan ujung bajunya, ujung gamisnya, kemudian beliau letakkan pecahan piring yang sudah disatukan itu beserta makanan yang kemudian diletakkan di atasnya. Dan beliau bersabda dengan kalimat yang sangat datar kepada para sahabat yang hadir. Kalimat yang mewakili fakta sebenarnya. Kulu wal afu gharat ummukum. Kulu, silahkan makan, wal afu, dan mohon maaf, gharat ummukum, ibu kalian hanya cemburu saja. Ibu kalian tadi hanya cemburu saja. Kalimat yang sangat jelas menggambarkan fakta yang sebenarnya. Tanpa ada yang disakiti, tanpa ada yang dilukai, tanpa ada yang dijatuhkan kehormatannya. Kulu wal afu gharat ummukum. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentu ibunda kita Aisyah, sebagaimana pada umumnya kita. Setiap kita melakukan sesuatu yang kasar atau menyakiti orang yang kita cintai, itu hanya soal hidung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasti nyesel. Pasti nyesel. Setiap orang, ibu-ibu habis jewer anak, karena mungkin anaknya dianggap sedang usil, nakal banget gitu. Habis menjawar, pasti ada rasa sesal. Apalagi kalau anaknya sampai menangis. Habis kemudian mengungkapkan kata-kata kasar kepada pasangan ataupun kepada anak, pasti ada rasa sesal. Cuma inilah manusia, ada dua jenis manusia ketika menyesal. Ada yang menyesal kemudian lapang dada, dia langsung ingin meminta maaf. Ada yang ketika nyesel, gengsi. Ya tidak, kemudian melakukan aksi berikutnya untuk meminta maaf atas apa yang kemudian dia lakukan, yang dia sesali itu. Nah, ibunda kita Aisyah tentu termasuk yang pertama. Tidak lama kemudian beliau membuka lagi pintu biliknya, mendekat ke Rasulullah SAW dengan langkah malu-malu, berdiri di samping Nabi SAW, ya, kemudian berkata kepada baginda SAW, ya Rasulullah, terus gimana? Terus gimana? Dan perhatikan kalimat Nabi SAW, lagi-lagi solutif dan tidak menyakiti siapapun. Beliau mengatakan, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Selesai. Kalau ketika ibunda kita Aisyah bersalah, Rasulullah berdiri berkaca pinggang, marah-marah, menghardik, itu namanya mematahkan. Kalau Rasulullah ketika bunda kita Aisyah menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf, lalu beliau mengatakan, ya saya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, pokoknya I love you. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Jadi jangan mematahkan, tapi jangan juga membiarkan tetap bengkok. Itulah yang ditempuh Rasulullah SAW. Ketika saatnya tepat untuk memberikan koreksi, dikoreksi dengan sangat indah. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Selesai. Sebuah gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Rasulullah meletakkan sabdanya yang mulia, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jangan dipatahkan, tapi juga jangan dibiarkan tetap bengkok, dengan contoh yang luar biasa. Karena min anfusikum, kalian diciptakan dari asal yang satu, dari belahan yang sama, yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatu dalam kehidupan rumah tangga satu sama lain. Maka karena kesatuan itu, Al-Quran kadang menggambarkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang indah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, para istri, adalah pakaian bagi kalian, wahai para suami,
Dan kalian, wahai para suami, adalah pakaian bagi mereka, para istri. Kalau kita renungkan ketika Allah memilih kata pakaian untuk menggambarkan hubungan yang sangat dekat, yang penuh dengan penghayatan akan kesatuan ini, maka kita tahu yang namanya pakaian fungsi pertama, menjaga diri kita dari bahaya. Menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menyakiti. Dari panas, dari hujan, dari duri-duri, dari benda-benda tajam, dari serangga-serangga, dari hewan-hewan yang berbisa, binatang, lain sebagainya. Jadi pertama-tama suami istri itu diciptakan dari satu asal kejadian dengan hikmah untuk seperti pakaian, saling menjaga dan saling melindungi dari bahaya yang ada di luar sana. Yang kedua, pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat, menutupi segala yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, menutupi segala sesuatu yang ingin kita sembunyikan dari pergaulan dengan sesama. Maka tidak disebut suami istri sejati kalau ada suami menceritakan tentang keburukan istrinya, atau ada istri menceritakan tentang keburukan suaminya, apalagi di medsos. Ini belum memenuhi apa yang disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena fungsi dari pakaian adalah untuk menutup aib, menutup kekurangan. Dan yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah perhiasan. Fungsi yang saling memperindah. Yang harus ada juga pada suami dan istri. Artinya di dalam kehidupan rumah tangga, saling memperbaiki itu penting untuk menjadi bagian. Kita saling programkan. Kita kenal suami punya satu sifat, pelupa. Oke. Sebagai istri harus kemudian menutup sifat itu dan memperindahnya. Dengan misalnya membuatkan satu sistem yang membuat suami tidak melupakan hal-hal yang penting. Membikinkan reminder, memberikan alat yang bisa digunakan untuk reminder, misalnya. Bagian dari memperindah. Suami tahu, satu sifat istrinya adalah ya semua istri kan ya suka berbelanja dengan kadang-kadang tidak berpikir panjang, yang penting diskon. Suami kemudian memperindah dengan membikinkan satu sistem untuk membuat sang istri bisa mempertimbangkan mana yang need, mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan wants, mana yang merupakan keinginan. Saling memperindah, saling memperkuat, saling menjadikan satu sama lain lebih dari yang lain. Istri tahu suami punya riwayat keturunan ya diabetes, bapaknya, kakeknya. Nah, istri kemudian menjadi yang menjaga suami dengan mengajak bersama olahraga, ya, kemudian membudgetkan beli alat olahraga di rumah, mengatur bagaimana konsumsi dan lain sebagainya. Gaya hidup memperindah. Jadi dari saling menjaga, saling menutup aib, saling memperindah. Karena kita diciptakan dari yang sama. Kehormatan suami adalah kehormatan kita. Ya. Kebaikan istri adalah kebaikan suami juga. Dijatuhkannya martabat istri adalah dijatuhkannya martabat suami. Maka aneh kalau ada pasangan tapi satu sama lain masih berebut kehormatan dirinya sendiri, kadang dengan menjatuhkan pasangan. Telat datang, yang dikatakan, maaf ya tadi telat, soalnya istri gue kalau dandan lama banget. Ya dandan lama itu memang kebiasaannya istrinya. Tidak seharusnya itu menjadikan alasan untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu alasan internal. Pada orang lain, maaf ya, telat. Ya, biasa, kami memang perlu persiapan yang lebih lama. Ya. Gimana sih kalau biar ke sana? Itu yang kemudian menjadi sebuah hal yang jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan pasangan di hadapan orang lain hanya untuk membuat diri kita tampak tidak bersalah. Gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita jaga betul. An khalaqalakum min anfusikum. Lebih-lebih kita diciptakan itu ya, berpasangan bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara nafas, secara jiwa. Maka suami istri harus mengasah supaya senantiasa saling memperindah juga, bukan cuma dalam hal fisik,
tapi juga dalam hal jiwa satu sama lain. Kalau kita telah dipertemukan oleh Allah sebagai pasangan, karena al-arwahu junudun mujannadah, karena kita memilih dulu sesuai petunjuk Rasulullah SAW, memilih berdasarkan agamanya, akhlaknya, memilih berdasarkan imannya. Ya, sekarang ya saatnya untuk bersama-sama memupuk itu. Bagaimana kemudian memperkuat ya, satu sama lain di dalam segala hal yang berkait dengan jiwanya, imannya, takwanya, salehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha. Kita masuk ke apa yang kemudian hari ini menjadi bahasan kita, litaskunu ilaiha. Supaya kalian ya, bersakinah kepadanya, ya. Supaya kalian bersakinah kepadanya. Saya menyeksamai beberapa tafsir, maka saya menemukan kata litaskunu ilaiha setidaknya diturunkan menjadi 4 makna oleh para ulama. Yang pertama adalah litastaifu biha. Supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Yang kedua, walita'tafu ma'aha. Dan supaya kamu bisa membangun atifah, ikatan lahir batin bersama dia. Yang ketiga, walitamilu ilaiha. Dan supaya kamu bermuyul, berkecenderungan, ya, bukan lagi memikirkan diri, tetapi membersamai dia dalam segala hal. Yang keempat, litatma'innu biha. Supaya kamu itmi'nan, tentram, ya, dengan kehadirannya. Jadi kata litaskunu ilaiha di dalam ayat ini diturunkan menjadi 4 pemaknaan penting. Yang pertama, yang paling mendasar, sakinah itu adalah litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasangan. Ini ternyata sebelum kita membicarakan tentang tenang, tidak ada gejolak, tidak ada suara tinggi, tidak ada cekcok, tidak ada perbedaan pendapat yang menghasilkan adu mulut, bukan itu. Bukan itu yang disebut sakinah pertama-tama. Sakinah pertama-tama yang paling mendasar adalah kalau kehadiran seorang istri bagi suaminya bisa menjaga sang suami dari melakukan perbuatan yang keji dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, kehadiran suami bagi seorang istri menjadikannya terbebas dari perkara-perkara yang dimurkai, yang keji, yang dosa, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak di Indonesia, tapi ada kecenderungan bergejala di beberapa negara maju, misalnya ada pasangan suami istri akrab, kompak, nggak pernah cekcok, hangat hubungannya, kemana-mana gandengan tangan, kompak selalu gitu ya, dalam sebuah ikatan pernikahan. Tetapi dalam hubungan rumah tangga mereka misalnya memiliki kesepakatan, ya, kita suami istri sebagai sebuah status sosial. Kalau soal having fun, seneng-senengnya, papa bebas sama siapapun, mama juga bebas sama siapapun. Ini setentram apapun, nggak pernah cekcok apapun, dalam konsep Islam tidak disebut sakinah. Karena sakinah yang pertama adalah ketentraman yang kita cari dari sisi Allah dengan selalu ingat Allah dan dengan taat kepada Allah. Maka dari itu, seorang suami disebut sakinah dia itu, kalau dengan kehadiran istrinya, dia senantiasa bisa menjaga dirinya dari terjatuh ke dalam berbagai godaan yang mungkin ada di luar sana. Atau godaan yang bahkan mungkin sekarang hadir di tempat-tempat yang paling private, di gadget kita sendiri misalnya. Demikian pula sebaliknya, ya, seorang suami menjadi sakinah bagi istrinya. Karena dengan itu dia tidak memerlukan yang lain lagi. Karena dengan itu dia tidak perlu curhat kepada orang lain lagi. Karena dengan itu dia, sang istri, tidak memerlukan tempat untuk menyandarkan kepalanya sambil menangis lagi di tempat yang lain lagi. Sebuah kekuatan yang luar biasa yang kemudian terbangun sebagai sebuah sakinah. Karena tentram itu konsep dasarnya adalah dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, maka hati menjadi tentram. Jadi, ya ingat kepada Allah itu pasti menjaga seseorang dari segala kemaksiatan. Menjaga seseorang dari hal-hal yang buruk. Dan itulah sumber ketentraman dalam kehidupan rumah tangga kita.
Bukan karena pasangan kita ganteng, bukan karena pasangan kita cantik, bukan itu yang bikin kita tentram. Tapi karena dengan ikatan itulah, maka kemudian kita menjadi mampu untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Itu yang akan menentramkan rumah tangga. Yang paling basic, yang paling dasar, yang tidak dapat ditawar-tawar. Jadi ketika kemudian ya, seseorang yang berpegang pada komitmen akad nikahnya, komitmen rumah tangganya, komitmen keluarganya, menjadikan ya istri sebagai satu penjaga dari separuh agamanya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "Idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil akhir." Ketika salah seorang di antara kalian memiliki istri, menikah, maka menjadi sempurnalah separuh dari agamanya, yaitu tertutup separuh dari pintu syaitan untuk menjerumuskan. Karena ada pintu syahwat, ada pintu syubhat. Falyattaqillaha, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah fi nisfil akhir, di dalam separuh yang lain. Ini yang menjadi komitmen kita. Jadi sakinah itu pertama-tama tentang bagaimana kita bisa menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kalau dilakukan akan menjadi sumber kegelisahan yang panjang. Apa-apa yang kalau dilakukan pasti akan menjadi sumber kekisruhan, kegalauan yang merusak gitu. Kalau ketentraman itu dari Allah, maka pasti kemaksiatan kepada Allah menghasilkan kegelisahan. Kemaksiatan kepada Allah menghasilkan ketidaktenangan. Kemaksiatan kepada Allah menghasilkan kegalauan dan kacaunya segala hal. Itu yang kita pahami dalam litaskunu ilaiha, yakni dalam makna litasta'ifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasangan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sakinah itu adalah walita'tafu ma'aha, dan supaya engkau bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan kehadiran pasangan itu. Ikatan lahir dan batin itu tadi ya sama dengan makna pertama, dimulai dari yang paling fisik, tapi juga sampai nanti yang paling ruhani, ya ikatan di antara suami istri tersebut. Yang paling fisik di antaranya Rasulullah SAW memberi contoh sebelum bersabda, beliau keluar dari rumah ibunda kita Zainab radhiyallahu anha dalam keadaan rambut beliau basah, ya setelah melakukan mandi jinabah. Kemudian beliau menemui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masjid, dan beliau bersabda kepada para sahabat, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, lalu dia, si laki-laki ini tertarik pada wanita itu, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia segera pulang untuk menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci lagi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan seperti sebuah kalimat tauhid. Laki-laki yang setia itu mungkin bukan laki-laki yang tidak pernah tergoda di luar sana. Bisa jadi dia tergoda di pasar, di jalan, di mal, di kantor, di tempat kerja, di proyek, dimanapun. Tetapi dia tahu kemana godaan itu harus diselesaikan. Ketergodaan itu harus ditepis. Ketergodaan itu harus dinetralisasi. Dia kembali kepada yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Seakan-akan seperti la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta meskipun kita kadang-kadang dalam sisi akidah ini pun tergoda, ya ada jalan pintas untuk mendapatkan ini, ada jalan pintas untuk mendapatkan itu, gitu ya. Ya. Tetapi semua harus kembali kepada Allah. Sebagaimana tadi ada godaan di mana-mana, bukan cuma yang di luar, bahkan di mungkin grup WhatsApp sesama alumni, ataupun kemudian di media sosial kita, di Instagram kita, di berbagai hal yang ada di gadget kita, tetapi dia tahu kemana semua itu diselesaikan. Kembali kepada istri yang tercinta, kembali kepada pasangan yang dicintai. Diikat oleh ikatan halal dan
suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'tafu ma'aha. Dan membangun atifah, membangun ikatan lahir batin ini, ya tadi bukan cuma soal fisik, tapi bagaimana kemudian kita mengimbanginya juga dengan upaya-upaya yang jelas. Saya sering menyampaikan kepada para suami, kita keluar dari rumah kita bertemu dengan kepentingan. Kita rapi, kita bersih, kita wangi. Bagaimana ketika pulang? Bagaimana ketika kita kembali ke rumah? Kita berkaca kepada Rasulullah SAW. Karena ketika kita pulang itu kita ketemu cinta dan kesetiaan. Ketika pergi ketemu kepentingan. Ketika pulang ketemu cinta dan kesetiaan. Apa yang harus dilakukan? Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bercerita, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu, mengucap salam, meminta izin masuk kepada keluarganya di rumah, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bersiwak dan sudah memakai wewangiannya. Tidak pernah Rasulullah itu pulang dalam keadaan kuyu, lemes, kusut, kotor, bau. Tidak pernah. Itu bagian dari cara beliau memuliakan keluarga. Ketika anak menyambut di rumah, istri menyambut di rumah, maka sang suami datang. Sang ayah datang dalam keadaan yang paling segar, paling wangi, yang bisa dia upayakan. Mungkin dengan berwudu terlebih dahulu, mungkin dengan memakai minyak wangi, mungkin dengan memakai mouthwash ataupun facial wash-nya. Apapun yang bisa dia ikhtiarkan supaya kita bertemu keluarga itu oleh Rasulullah diletakkan di nomor 2 setelah bertemu Allah. Beliau nyaris mewajibkan dirinya untuk bersiwak dan memakai wangian ketika akan sholat. Tapi beliau juga mensunahkan seperti yang diceritakan Anas bin Malik, pulang ke rumah itu dalam keadaan terbaik. Bersih, memakai wangian, memakai siwak. Abu Hurairah dalam hadis yang lain menceritakan, kami bersama Rasulullah SAW pulang dari jihad fi sabilillah, maka beliau biasanya meminta kami untuk tidak langsung masuk ke Madinah dan kembali ke rumah masing-masing, melainkan kami ngecamp di satu mata air di luar kota Madinah. Di situ kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi, diperintahkan untuk memangkas yang harus dipangkas, mencukur yang harus dicukur, memakai pakaian terbaik, memakai wangian. Kami pulang menemui keluarga dalam keadaan terbaik. Senyampang dengan itu, maka ada utusan yang dikirim untuk masuk ke kota Madinah, ya, menyampaikan kepada para istri, kepada keluarga-keluarga yang ada di Madinah bahwa besok suami mereka akan datang. Maka para istri ini pun sudah tahu. Mereka kemudian ya mempersiapkan dirinya menyambut suami dalam keadaan yang paling baik. Dalam hadis ini bahkan dengan kalimat yang vulgar, yaitu ketika Abu Hurairah menyebut bahwa Rasulullah menyampaikan agar para wanita sempat ya beristihdad. Beristihdad itu mencukur rambut di bagian yang paling pribadi untuk menyambut suami yang pulang. Jadi bagaimana mereka memasak makanan kesukaan suaminya mungkin, bagaimana mereka memakai pakaian terbaik menyambut suaminya, ya mengkondisikan rumah supaya bersih dan rapi untuk suami yang pulang dari jihad fisabilillah. Ini upaya untuk membangun ikatan itu semakin kokoh. Bahwa suami yang pulang dari jihad dia dalam keadaan baik, istri yang ditinggalkan untuk berjihad, dia menyambut suami dalam keadaan juga yang terbaik. Itu sunnah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat itu. Suatu yang kadang-kadang kita luput. Ya, pulang kerja selalu dalam keadaan yang kacau, pulang kerja, bad mood, pulang kerja, ya peluh, bercucuran, bau, ya, yang asam gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah sesuatu yang seharusnya kita hidupkan. Sunnahnya bagian dari menjaga atifah, menjaga ikatan lahir dan batin itu dengan yang terbaik ketika bertemu. Ya, pulang bertemu dalam keadaan terbaik. Itu suaminya yang dalam keadaan terbaik, istrinya dalam keadaan terbaik. Jangan sampai ya, ibu-ibu itu dandan yang paling mulia dan paling berharga, paling berpahala di sisi Allah ya dandan menyambut suami. Ya bukan pergi pengajian. Kalau pergi pengajian kasihan ustadznya berat gitu ya. Wanginya ibu-ibu ya, penampilannya ibu-ibu ya. Tentu ya berhias itu sunnah, tapi yang paling kemudian mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menyambut suami dalam keadaan terbaik. Maka ini diikuti pula dengan apa-apa yang bersifat eksistensi, misalnya mengungkapkan cinta,
menyampaikan perasaan kepada pasangan. Banyak para suami biasanya berprinsip cinta itu yang penting bukti, bukan ucapan. Tapi pada kenyataannya dalam sebuah kehidupan rumah tangga maka ucapan juga penting. Cinta itu memerlukan ungkapan-ungkapan verbalnya. Sampai-sampai kalau kita kaji, misalnya dalam surat Al-Fatihah, itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam Madarijus Salikin menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu ungkapan perkenalan dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim ungkapan harap. Malik Yaumiddin ungkapan takut kepada Allah. Iman seorang hamba sempurna dengan hal ini. Ya, dia beriman karena dia kenal dengan Allah, makin kenal pasti cinta. Ya, kalau cinta pasti berharap, demikian pula dia pasti akan merasa takut mengecewakan, takut mendatangkan murka Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu intinya adalah ungkapan cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, Allah itu Maha tahu isi hati kita. Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Allah tahu seperti apa yang kemudian bergerak di dalam hati kita. Allah tahu apakah kita cinta beneran kepada Dia atau tidak. Tetapi bahkan Allah yang Maha tahu segala isi hati itu mewajibkan kita untuk mengungkapkan cinta kepadanya secara verbal sehari semalam itu 17 kali paling tidak. Yaitu dalam surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita mengucapkan I love you kepada Allah itu sehari semalam verbal bitalafut dengan melafatkan itu paling tidak 17 kali. Itu kepada Allah yang Maha tahu isi hati. Maka bagaimanakah kepada pasangan kita yang tidak tahu isi hati kita? Adalah penting untuk mengulang-ulang komitmen, mengulang-ulang perasaan kita. Ungkapan perasaan kita, ungkapan cinta kita kepada pasangan kita. I love you. Aku mencintaimu. Bapak-bapak yang sudah lama tidak mengucapkan I love you hari ini dirapel ya sebanyak mungkin. Ibu-ibu juga begitu. Mengungkapkan cinta, mengungkapkan terima kasih, mengungkapkan rasa syukur. Ini dalam satu vibes yang sama istilah anak muda sekarang. Karena kalimat cinta kepada Allah tadi berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Maka memberi apresiasi kepada pasangan. Tiba-tiba suami pulang, tasnya diterima, dicium tangan, kemudian mengucapkan jazakallahu khairan, ayah, hari ini sudah membanting tulang sampai linu-linu, ya, memeras keringat sampai kering kerontang, ya, bekerja keras untuk kami, menjemput rizki, ya, memberikan nafkah untuk kami. Jazakallahu khairan, ayah. Betapa luar biasa. Demikian pula suami mengucapkan terima kasih kepada istri. Jazakillah khairan, saya yang telah menjadi Perdana Menteri terhebat mengurus kerajaan rumah tanggaku. Ya, di rumah semuanya beres. Ya. Meskipun ada yang berantakan dikit-dikit, nggak apa-apa. No problem. Ayah tahu bunda pasti capek sekali. Oh, Masya Allah. Ini ungkapan-ungkapan yang saling menguatkan satu sama lain. Ini adalah litastaifu biha. Walita'tafu ma'ah, membangun atifah, membangun ikatan lahir batin dengan ungkapan cinta. Sesekali membawa kejutan, membawa hadiah yang disukai oleh pasangan. Sesekali menyiapkan sesuatu yang disukai oleh pasangan. Tabarakah rahmat, bagian dari lita'tafu ma'ah. Ikatan yang harus dibangun di antara suami dan istri. Ibunda kita Aisyah itu, Masya Allah, ketika membangun atifah dengan Rasulullah SAW kadang-kadang tidak masuk akal, dalam arti beliau pernah mengulang-ulang pertanyaan yang sama berulang kali kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun dengan sabar menjawab pertanyaan itu dengan tepat, ya, tanpa mengurangi jawabannya, tanpa kemudian memprotes. Mau tanya berapa kali sih? Kan kemarin udah dijawab. Enggak. Beliau jawab dengan sabar. Dan pertanyaan itu diulang-ulang. Bentuk pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, kalau ada beberapa ladang gembalaan yang sudah pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya, dan hanya ada satu ladang gembalaan yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya, kemanakah engkau akan menggembalakan kambing-kambingmu? Rasulullah dengan sabar menjawab, ya Aisyah, akan aku gembalakan kambing-kambingku ke tempat
di mana orang belum pernah mengembalakan kambing-kambingnya di situ. Apa maksud pertanyaan Bunda kita Aisyah? Pertanyaan itu pertanyaan eksistensial. Hendak selalu mengingatkan Rasulullah SAW bahwa semua istri beliau SAW yang lain adalah janda. Sementara hanya beliau satu-satunya yang dinikahi Rasulullah SAW sebagai seorang gadis. Tapi itulah yang ada dalam perasaan seorang istri yang harus ditanggapi oleh suami dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan begitu sabar selalu menjawab pertanyaan itu. Tidak protes dengan mengatakan, mau tanya berapa kali sih? Gitu. Tidak protes dengan mengatakan, itu pertanyaan mau diulang lagi. Enggak bosen. Gitu. Enggak. Tetapi beliau SAW selalu menjawab dengan luar biasa. Ini lita tofuma'ah. Yang ketiga, Ibunda dan Ayahanda sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai sakinah adalah litamilu ilaiha. Supaya kamu bermuyul, berkecenderungan kepada dia. Artinya tadi seperti yang kita sebutkan awal, sudah bukan lagi aku dan engkau, tetapi ini kita. Ini kita. Kalau sebelum menikah, ya, kita itu lihat iklan kuliner di review, ya, di wisata kuliner, di akun-akun Instagram tentang kuliner. Kepengen, tempatnya terjangkau, duitnya ada, pengen beli, datengin meskipun jauh. Itu ketika belum menikah, begitu pikirannya. Kalau sudah menikah, jangankan begitu. Lihat makanan disajikan di kantor saja, yang terpikir pertama, yang di rumah makan apa ya? Yang di rumah makan apa ya? Ini ibu-ibu terasa banget. Itulah kenapa 90% snack arisan dan pengajian oleh ibu-ibu biasanya dibawa pulang. Karena lihat makanan saja yang terpikir adalah yang di rumah makan apa. Itu namanya litamilu, ya. Supaya kita itu kecenderungannya mikirnya bukan cuma diri kita, tapi apa yang di rumah. Saya pernah satu saat di sekitar tahun 2016 atau 2015, saya lupa waktu itu, ya masih 2016 masih bisa pergi lama. Sekarang kok nggak bisa. Waktu itu pergi 21 hari ke Amerika Serikat, ada safari dakwah di 11 kota. Jadi tiap 2 hari sekali pindah kota, 2 hari pindah kota gitu ya. Ada jadwal ya berbagai majelis taklim dan tabligh akbar yang harus didatangi. Di setiap kota yang saya mengisi acara itu, hampir ya semua panitia pasti menawarkan, Sat, di sini ada tempat yang bagus, Sat, pemandangannya indah begini-begini, Sat. Ayo kita lihat, mumpung di sini kan belum tentu bisa kesini lagi. Rata-rata saya menolak semua ajakan itu. Nggak usah. Loh kenapa, Sat? Nanti kalau lihat pemandangan indah begitu, saya malah sedih. Nggak usah ya. Kok malah sedih gimana? Ya karena yang paling sering pemandangan indah itu istri saya. Sementara ini saya datang sendiri, nggak ngajak istri. Nanti saya lihat sendiri, dia nggak lihat, itu mana? Saya yang sedih gitu. Oh gitu saja. Iya, nggak usah lah, nggak usah. Terus gimana, Ustaz? Ya kalau nggak nulis, kalau mau, masa nggak jalan-jalan di situ? Boleh jalan-jalan. Tapi ke tempat yang istri saya nggak terlalu suka ya, biar saya rasa bersalahnya nggak terlalu besar. Oh gitu ya. Terus gimana, Ustaz? Di mana ya? Di museum sejarah atau di monumen tempat bersejarah gitu. Nah itu tuh saya suka, istri saya nggak terlalu suka. Nah kalau ke situ saya mau, soalnya itu rasa bersalah saya nggak terlalu parah gitu. Ya udah akhirnya jalan-jalannya ke tempat-tempat begitu. Gitu. Jadi ada sesuatu yang memang litamilu ilaiha gitu. Ini kecenderungannya bukan lagi mikirin aku saja, tapi mikirin kita semua. Gitu. Mikirin kita semua. Ini satu perasaan yang kita bangun bersama setelah menikah. Ya, dulu kepikiran ketika ada gadget baru keluar, kamera baru keluar, handphone baru keluar, tablet baru keluar, laptop baru keluar, pengen beli gitu ya. Ketika belum menikah, ketika sudah menikah lihat, butuh ini, sudah perlu gadget baru, tapi ingat, istri kemarin ngeluh apa ya yang belum beli ya di rumah ya. Kemarin anak perlu apa ya yang belum ya, gitu ya. Nah, ini sudah menjadi sebuah muyul, kecenderungan. Jadi kita berpikir, merasa dalam hati bukan cuma tentang diri kita, tapi tentang seluruh keluarga kita. Ini sudah bersama-sama. Keperluannya anak adalah keperluannya kita. Keperluannya pasangan adalah keperluan kita. Kita selalu berpikirnya begitu. Nah, orang-orang yang bisa membiasakan diri untuk litamilu ilaiha, membangun muyul yang baik seperti ini, ya insya Allah akan bisa, dan ini sangat penting untuk pendidikan buah hati kita nantinya ya. Istilahnya itu bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara, gitu ya.
Ya, bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Ya, lihat anak sedang tantrum, lihat anak sedang melakukan hal-hal yang kemudian tidak berkenan, itu sudah ada komunikasi antara suami istri. Mana yang harus kemudian melakukan pencegahan, mana yang kemudian harus memberikan nasihat, mana yang kemudian harus memberi tahu, gitu ya. Itu komunikasi yang sangat penting karena bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara, gitu ya. Tamilu ilaiha. Mungkin ayah bunda juga sering merasakan kadang-kadang kepikiran hal yang sama. Kadang-kadang ya tanpa saling bicara pun ya itu terasa bahwa kita ya sudah memikirkan hal yang sama. Gitu. Saya paling merasa sering itu istri saya itu perlu sesuatu yang dia belum bilang, tapi tiba-tiba satu saat saya datang bawain. Tiba-tiba satu saat ya, qadar Allah ada yang memberi hadiah barang itu. Ya Allah, aku kemarin tuh mau ngomong sama Abah tuh nggak tega gitu ya tentang barang ini karena harganya mahal, nggak enak mau minta dibeliin lah, kok ini ada yang ngirimin gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu sesuatu yang kemudian terasa. Jadi ada cerita dulu, ada pasangan suami istri, ya, suaminya pergi Jumatan, handphonenya ditinggal di rumah, di recharge gitu ya. Ini zaman handphone baru bisa untuk telepon dan SMS ya, belum ada WhatsApp, belum ada medsos-medsosan. Zaman dulu hanya untuk telepon dan SMS. Nah, handphonenya di recharge di rumah tanpa diketahui oleh istrinya. Ketika suaminya sedang Jumatan di masjid itu, sang istri SMS, Mas, nanti kalau pulang tolong beli bakso 2 bungkus ya yang samping masjid. Kan dulu kita sering makan bakso berdua di situ sebelum ada anak-anak. Mumpung anak-anak belum pulang, nostalgia yuk, bawain ya pulang 2 bungkus, love you. Send. Udah dikirim. Cuman kan ya suaminya nggak bakal baca karena masih di masjid, sementara handphonenya ditinggal di rumah karena di recharge. Tapi si suami selesai sholat ba'diyah Jumat itu langsung kepikir, oh kayak enak nih, mumpung anak-anak belum pulang, nostalgia makan bakso berdua sama istri. Ini bakso samping masjid ini langganan nih gitu. Belilah dia 2 bungkus dalam rangka niatnya ngasih surprise kepada istrinya. Dia pulang ya, ketuk pintu rumah, baksonya disembunyikan di belakang punggung sampai punggungnya tersengat panas bakso gitu. Diketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukakan pintu, ya baksonya ditunjukin dari belakang punggung. Surprise gitu ya. Kata istrinya, itu bakso ya? Alhamdulillah, untung tadi aku pesen ya, jadi kita bisa makan bakso berdua. Makasih ya Mas ya. Loh, kok kamu nggak terkejut? Ya enggak lah, mau aku yang pesen kok terkejut. Aku tuh beliin tuh kan mau ngasih surprise, kamu pesen gimana sih? Loh, aku kan sudah SMS ke Mas, aku minta dibeliin bakso 2 bungkus buat nostalgia kita berdua. Ya Allah, Dek, lihat Dek, sebelah sana stop kontak tuh ada apa Dek? Iya, ada HP Mas. Loh, kok Mas tahu kalau aku minta bakso? Aku nggak tahu, aku tuh mau kasih surprise gitu ya. Kok kita bisa sama sih kepikirannya gitu ya. Satu kondisi di mana kemudian bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Kadang-kadang, Masya Allah, nyambung. Ya, litamilu ilaiha, itu sakinah. Yang keempat yang disebut sakinah ini, yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah walitat ma'innu biha. Yaitu itmi'nan, ini baru the last one, itu yang kemudian disebut sebagai ketentraman yang sejati, itmi'nan. Ya, tentram ketika bersama, ya. Saling menguatkan karena Allah. Juga tentram ketika kemudian ya masing-masing sedang di dalam tugas pengabdiannya masing-masing. Suami pergi bekerja misalnya, istri di rumah misalnya, itu juga tetap tentram, gitu ya. Karena sekarang ada kecenderungan tentram hanya ketika bersama. Kalau nggak bersama 5 menit sekali udah tanya lagi di mana, ngapain, sama siapa, coba Sherlock sama pap begitu. Atau kemudian handphone suami dipasang penyadap, mobilnya dikasih GPS tracker gitu dan lain sebagainya, karena tidak tentramnya ketika tidak bersama gitu ya. Sangat dikhawatirkannya ketika tidak bersama. Nah, tentu ini juga tidak sempurna sebagai sebuah sakinah. Itmi'nan itu ketika bersama, tentram dan sama-sama membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saling menyokong di dalam amal-amal soleh, saling menyokong di dalam kebaikan-kebaikan, gitu ya. Suami mau berangkat ke masjid, disiapkan keperluannya, ya tahajud, saling membangunkan, ya. Kemudian ya berlomba-lomba di dalam ya, beramal soleh, sedekah, dan itu lain sebagainya. Ketika berpisah pun saling mendoakan karena Allah, ya, saling memohon kebaikan untuk pasangannya kepada Allah.
Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya kira itu ya pembahasan kita tentang sakinah pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Salam selaku pembawa acara. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Salim Afilah. Banyak sekali materi yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Ini kalau dikumpulkan bisa jadi satu buku tersendiri ya Ustaz ya. Luar biasa sekali. Banyak hal yang kita dapatkan. Bahkan semakin dijelaskan semakin malu banget nih saya sebagai suami. Gitu. Belum bisa menjadi suami yang begitu sempurna sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Memang nikah itu memberikan ketenangan ya. Saya juga merasakan itu Ustaz ketika setelah menikah. Ada teman saya yang sampai sekarang menikah kalau ditanyain tenang enggak tenang, kenapa kalau ketemu sama teman pasti takut ditanyain kapan nikah, jadi nggak tenang terus. Ya ini ada banyak sekali Ustaz Salim Afilah setelah memaparkan makna dari sakinah. Ada yang pertama litastaifu biha, yaitu untuk menjaga kehormatan diri dan juga istri. Kemudian ada litaqtafu ma'ha atau membuat atifah, membangun ikatan lahir dan batin. Ada litamil ilaiha untuk kecenderungan gitu ya. Kalau sebelum menikah itu setia kawan, setelah menikah jadinya setia kawin kayak gitu ya Ustaz ya. Lalu di yang terakhir ada litat ma'inu biha, agar kita merasa tentram bersamanya, tenang. Nah ini tentu muncul banyak pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, mohon izin ya Ustadz untuk kita sesi foto bersama terlebih dahulu untuk kenang-kenangan, dan kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa abadikan dalam kegiatan siang hari ini. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya, kita terlebih dahulu foto bersama sejenak. Sudah saya buat sebagai galeri. Ya. Operatornya mohon bisa memfotonya. Dikasih aba-aba, Bu. Kasih aba-aba, Bu. Di-crack gitu. Silakan Mbak Mira yang akan mengambil. Ini sudah saya buat galeri view. Berikan posisi terbaiknya, ayah bunda sekalian. Mbak Mira. Atau Mbak Mela yang memberi aba-aba, saya sudah membuat galeri view. Silakan Mbak Mela. Coba ya. Ayo. Satu. 1, 2. Halaman kedua, Mbak. Di sana nggak mau. Harus digituin dari dalam diselot. 1, 2, 3. Halaman ketiga, ya. Oke. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2. Yes. Ya, halaman terakhir, Mbak. Yap. 1, 2. Yap. Ya, syukron, jasakillah khair, Mbak Mela. Afwan. Terima kasih bunda sekalian sudah membantu untuk mengabadikan kegiatan siang hari ini dengan foto bersama. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, dan kebetulan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Memang jadi malu tadi mendengar pemaparan dari Ustaz Salim Afilah bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya ya. Kita yang laki-laki kadang-kadang pulang dari kerja dari mana-mana gitu, pengen disambut oleh istri dengan penampilan yang terbaik, tapi kita sendiri kadang nggak menampilkan penampilan yang terbaik ya. Bau kendaraan, wajahnya cak-cakan, rambutnya cak-cakan gitu.
sampai rumah keadaan tidak terbaik, sekalinya wanginya wangi parfum orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi fitnah gitu. Nah, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Mohon bisa memberikan penjelasannya. Pertama ada dari M. Syamil Al-Rashif. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebenarnya kalau saya pulang dari bekerja itu pengennya disambut sama istri itu disambut seperti pahlawan pulang dari perang Badar, dari sekali nih. tapi kadang istri saya tidur, ya mungkin karena capek karena urusan rumah tangga. Nah, sikap saya sebaiknya gimana ya Ustadz? Apakah harus memaklumi istri atau memberi nasihat ke istri harus menyambut suami? Matur suwun Ustadz atas responnya. Kayaknya paling tenang itu kalau pulang dari kantor ngelihat istri sedang sholat, Ustaz ya. Barakallah. Baik, Bapak. Ya. Pada intinya adalah komunikasi yang kita perlukan untuk saling berbicara, saling menyampaikan aspirasi apa yang kita inginkan, tapi juga apa yang harus kita penuhi dari harapan-harapan pasangan kita. Banyak rumah tangga bermasalah karena prasangka. Prasangka itu salah satu yang paling merusak adalah prasangka yang berbunyi harusnya dia tuh sudah tahu. Nah, ya, harusnya dia tuh sudah tahu kalau aku pulang kerja itu bikin kopi. Harusnya dia tuh sudah tahu kalau aku pulang kerja itu sediain air panas untuk mandi. Harusnya dia tuh sudah tahu, ya, dan sebagainya. Ini adalah prasangka-prasangka yang bisa merusak karena menumpukkan kekecewaan-kekecewaan. Padahal bisa jadi ya pasangan belum memenuhi harapan itu karena dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk menyambut suami, untuk melepas suami bekerja, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh betapa pentingnya komunikasi untuk menyampaikan satu sama lain, karena memang perbedaan, jangankan sekedar soal perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan latar belakang keluarga pun bisa menjadi ukuran-ukuran yang berbeda yang harus kita kompromikan dalam kehidupan rumah tangga. Istri saya berasal dari keluarga seorang ya pejabat tingkat kabupaten, bapaknya, ibunya ibu rumah tangga. Nah, saya juga baru tahu setelah saya menikah, saya melihat bagaimana ketika bapak mertua pergi ke kantor, itu pagi-pagi sebelumnya ibu sudah menyiapkan jajan pasar, kopi dan teh, makanan sarapan, dan bapak itu makan di meja pun, bapak mertua ya, itu diambilkan oleh ibu, Pak, nasinya segini Pak, opornya pakai dada apa paha ya Pak, ya terus apa gitu, terus semuanya dilayani. Kemudian ya bahkan kadang-kadang saya melihat ya ibu mertua itu menalikan tali sepatu ya bapak mertua, kemudian nanti tasnya dibawakan sampai ke kendaraan baru diserahkan, kemudian cium tangan, dan ibu akan dada-dada di depan rumah sampai kendaraan bapak menghilang baru masuk lagi ke rumah. Itu di rumah istri saya. Sementara saya berasal dari keluarga yang bapak dan ibu sama-sama pengajar, ya, sama-sama memiliki pekerjaan yang kemudian harus berangkat. Kadang-kadang ibu lebih pagi daripada bapak. Maka di rumah saya menjadi sesuatu yang sangat egaliter. Biasa ibu mengatakan, Pak, kalau mau bikin teh, air panasnya sudah ada, ya. Maaf ibu berangkat duluan karena ngajar jam pertama, gitu ya. Dan bapak saya oke-oke saja dengan bikin teh sendiri, bapak saya oke-oke saja dengan bikin telur dadar sendiri, bikin telur ceplok sendiri untuk sarapan. It's okay, no matter, no masalah, nggak masalah sekali di rumah saya. Kami pun anak-anak diajarkan untuk ya perlu apa butuh sendiri, kalau bisa nyiapkan untuk yang lain itu lebih baik, gitu. Itu tuh diajarkan di rumah kami. Kami menikah, istri saya bawa adat istiadat di keluarganya, saya bawa adat istiadat di keluarga saya. Ini kan saya jadi bersyukur karena istri saya pengennya apa-apa dia nyediain. Coba kalau sebaliknya, bayangkan saya berasal dari keluarga kayak istri saya berasal dari keluarga kayak keluarga saya, kan bisa jadi sebuah hal yang sangat jadi pemancing kemarahan ya. Karena apa? Karena tidak dikomunikasikan. Sekarang pun kadang-kadang saya jadi merasa aneh, misalnya saya haus, pengen bikin teh sendiri. Istri saya kadang-kadang negur, Mas mau apa? Bikin teh. Bilang aja dong, duduk aja sana, saya yang bikinkan, gitu kan. Itu karena standar yang berbeda tadi. Jadi memang ini harus dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, tadi bisa menumpuk kecewaan-kecewaan. Jadi suatu saat kita mungkin bisa ngumpul sambil ngobrol-ngobrol santai, kemudian suami menyampaikan harapannya kepada istri apa yang selama ini sudah dilakukan istri dan itu dianggap baik, diapresiasi, apa yang kurang diberikan masukan, demikian pula istri memberikan masukan-masukan kepada suami, mengapresiasi apa-apa yang baik, supaya kemudian semuanya lega, bisa dikomunikasikan. Insya Allah akan menjadi kelegaan bagi semua, kebaikan bagi semua. Atau artinya, kalau istri sudah mengupayakan yang terbaik, tapi pada satu saat ternyata dia kelelahan, ya kita sudah memahami. Tapi kalau kita
masih berharap sementara istri nggak ngerti ya, dia belum mengupayakan ya, jadinya tadi menumpuk kecewaan. Demikian Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kata kuncinya komunikasi, karena memang ada hal yang perlu disampaikan, ada juga yang berdasarkan apa tadi kesadaran diri, ada kepekaan ya. Apalagi bahasa kita kadang nggak peka gitu ya. Nah ini kadang-kadang memang ada yang perlu dikomunikasikan. Terima kasih Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan komunikasi dengan pasangan kita bisa menjadi lebih baik ya, sehingga apa yang ada dalam hati ini bisa kita curahkan dalam kata-kata, terlebih dengan kata-kata yang baik, sehingga yang terima juga akan menerima dengan respon yang baik. Ustadz masih ada banyak pertanyaan ini, sebenarnya kalau semua dijawab nggak selesai sampai maghrib Ustadz ya. Banyak sekali pertanyaannya. Yang kedua ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, benarkah akhlak suami akan berpengaruh pada perilaku dan ketaatan istri? Kami para istri terkadang ingin sekali mudah untuk mentaati dan selalu berbuat baik pada suami. Tapi suami punya sifat kasar, temperamen, mudah marah, dan sangat gengsi untuk meminta maaf. Ini ujian tentunya untuk istri agar bisa tetap ikhlas ya Ustaz. Mohon nasihatnya dalam menyikapi masalah ini. Mangga Ustaz. Alhamdulillah. Terutama yang pertama memang kita mestinya ya semua itu kan seimbang. Artinya ketika suami ya memperlakukan istri dengan kepemimpinan yang baik, dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan kepemimpinan yang baik, yang mengayomi, yang berakhlak mulia, ya tentu istri pasti akan memberikan khidmah yang terbaik. Tapi tentu ini semua tidak akan ketemu kalau masing-masing hanya menuntut pasangannya untuk seperti apa yang diharapkan. Artinya justru akan menjadi kebaikan kalau kita menjadi yang memulai. Seperti apapun misalnya keadaan suami, kita ya memberikan khidmah kita yang terbaik, ya tidak tergantung kepada suami, karena bagi kita khidmah itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bahwa suami juga perlu kadang-kadang diberikan pengingat ya, diberikan nasihat, ini juga penting. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita berkhidmah yang sebaik-baiknya. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan, karena Allah pasti akan balas. Dan senantiasa berdoa ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan itu kalau kita berkhidmah kepada suami dengan sebaik-baiknya, Allah yang akan perbaiki suami menjadi sebaik-baiknya untuk kita. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa ya. Tidak menuntut banyak untuk menjadi pasangan lebih baik, tapi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. At-thayyibatu lit-thayyibin, itu wanita-wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik pula, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan usaha kita memperbaiki diri, Allah berkenan juga memperbaiki pasangan kita. Mohon izin ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Ini pertanyaan dari pasangan yang kayaknya rohmahnya kuat, karena ini sudah sampai usia 65. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, bila poin-poin sakinah yang Ustadz sampaikan yang 4 tadi sampai saat ini tidak ada di dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan ketika usia suami istri tersebut sudah di atas 65 tahun dengan pernikahannya sendiri berusia 45 tahun? Barakallahu fikum. Tentu bukan tidak ada, hanya tidak disadari mungkin ayah bunda. Ya tidak mungkin tanpa sakinah sudah bisa mencapai ya, hubungan yang sampai sedahsyat ini ya, awet, insya Allah mudah-mudahan dunia akhirat menjadi suami dan istri ya, berada di surga Allah Subhanahu wa taala di kelak masa depannya. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir, yang tadi disebutkan itu hanya contoh-contoh yang tentu saja tidak bisa mewakili secara keseluruhan bentuk-bentuk sakinah yang kemudian bisa sangat mungkin tidak hanya satu bentuk ya, yang kemudian ada di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Insya Allah ayah dan bunda dikaruniai sakinah sampai akhir hayat, insya Allah dikaruniakan husnul khatimah dan menjadi pasangan sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya bagaimana kemudian masing-masing mengupayakan ya cara mencintai, cara menyayangi yang sebaik-baiknya, menguatkan dalam ketaatan, insya Allah itu sudah ya sangat-sangat luar biasa. Bagi kami yang muda-muda tentu menjadi teladan yang sebaik-baiknya. Terima kasih.
Matur suwun Ustaz atas jawabannya. Memperkuat dari beberapa modal selain sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau udah sampai 45 tahun pernikahan tuh berarti rahmatnya udah kuat ya Ustaz ya, kasih sayangnya. Biasanya yang mempertahankan seseorang sampai usia lanjut, rumah tangganya masih baik adalah rahmatnya. Ini ada satu lagi yang raise hand Ustaz. Boleh Ustaz satu pertanyaan lagi ya? Ada yang raise hand Ibu Baik, Monik. terakhir. Iya terakhir Bu Monik. Kepada Bu Monik saya persilahkan. Ya, jazakallah khair Panatik, punten off cam karena sedang kurang sehat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Salam. banyak kasus keluarga menjadi tidak, rumah tangga menjadi tidak sakinah karena ada perselisihan antara istri dengan ibu mertua, ibu dari suami. Jadi kadang suami harus memilih apakah memilih istri atau memilih ibunya gitu. Kasusnya tuh banyak ya, beberapa yang saya lihat, misalnya suami harus mengunjungi ibunya yang sedang sakit, tapi pada saat yang bersamaan istrinya sedang sakit. Kalau kondisi begitu siapa yang harus dipilih Ustadz? Nah itu kan sering membuat perselisihan akhirnya, dan membuat keluarga menjadi tidak sakinah, sementara anak laki-laki itu tentu hikmatnya kepada ibunya gitu, surga di telapak kaki ibu. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, tentu tuntunan Islam itu memang unik ya. Kalau kita perhatikan di dalam kasus-kasus Rasulullah berselisih dengan misalnya salah satu istri beliau, maka posisi mertua itu belain menantu. Tidak ada mertua belain anaknya sendiri, itu tidak ada contohnya. Mertua belain menantu sehingga cepat selesai. Kalau orang tua masing-masing belain anak mereka masing-masing, ya konfliknya tambah berkepanjangan. Tapi ternyata dalam banyak cerita itu, ya Abu Bakar membela Rasulullah SAW terhadap Aisyah, lalu Rasulullah membela Aisyah terhadap ayahandanya, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini tuntunan yang sangat-sangat baik dalam Islam. Artinya ketika seorang lelaki menjadi suami seorang perempuan, dia harus ya memberikan arahan kepada ibunya supaya mencintai istrinya seperti mencintai putrinya sendiri, sekaligus membimbing istrinya untuk berbakti kepada ibunya, ibu mertuanya ini, seperti berbakti kepada ibunya sendiri. Nah ini yang kemudian menjadi tugas, di antara tugas qawamnya seorang laki-laki adalah di dalam hal seperti ini. Saya termasuk yang meminta istri saya untuk belajar banyak kepada ibu saya dalam bakti kepada mertua. Saya selalu ingat ketika masih kecil dulu, ya ibu saya itu di awal bulan selalu berbelanja berbagai macam hal, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tapi selalu menyisihkan budget belanja itu untuk membelikan berbagai macam keperluan, karena eyang saya dari pihak bapak dulu seorang tokoh masyarakat yang banyak sekali tamu, ya ibu saya selalu menyiapkan berbagai macam snack, makanan kecil, sampai gula, teh, kebutuhan-kebutuhan dapur untuk nenek saya, karena nenek saya itu tadi tamunya banyak gitu ya, sehingga ibu saya setiap awal bulan selalu sowan kepada nenek saya dari pihak bapak untuk apa? Menyampaikan bakti dalam bentuk hal-hal yang diperlukan untuk menjamu berbagai tamu itu. Dan itu membuat eyang saya kepada ibu saya sangat respect, sangat hormat ya, selalu menasihati bapak saya untuk menyayangi istrinya dengan sebaik-baiknya dan lain sebagainya. Jadi ini membangun hubungan sejak awalnya ini yang sangat bagus, dan itu yang saya minta juga kepada istri saya terhadap ibu saya, dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Ya kadang-kadang saya yang paling kalahan gitu ya. Kalau ibu saya sudah bersatu dengan istri saya, ya tugas saya yang kemudian menjadi harus memenuhi segala hal yang kemudian mereka arahkan gitu ya. Jadi yang kadang selalu di pihak yang sudah harus menghadapi kekompakan antara ibu mertua dengan menantunya ini di suami. Saya kira ini bisa diikhtiarkan. Jadi yang pertama-tama justru mungkin kita yang memulai, yang berinisiatif membangun hubungan yang baik dengan mertua misalnya ya, dengan apa-apa yang menyenangkan mereka ya. Sementara kadang-kadang mertua itu ya butuhnya cuma hal-hal yang sederhana, didengarkan curhatnya ya, diperhatikan keadaannya gitu ya, hal-hal yang kemudian bisa kita berikan insya Allah, dan itu bisa menjadikan mertua menjadi sahabat
yang sangat baik, menjadi pembela yang sangat baik. Itu yang kemudian biasanya bisa terjadi. Saya kira termasuk mitos yang harus kita bongkar bahwa selalu mertua perempuan dan menantu itu berkonflik karena terkait dengan seorang suami dan seorang anak laki-laki. Saya kira itu mitos, dan saya kira sangat bisa kita kemudian mendobrak mitos itu, menjadikan justru antara menantu perempuan dengan mertuanya adalah ya partner yang sangat kompak. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Setuju banget ya tadi ada kolaps antara menantu mertua untuk mulai memperbaiki hubungan satu sama lain. Apalagi dengan tadi tahabu, saling memberikan hadiah, akan muncul rasa cinta juga dengan mertua menantu. Mungkin disilang gitu ya, misalkan yang ngasih hadiah ke mertua itu ya menantunya, jangan anaknya sendiri, supaya ada muncul perhatian satu sama lain. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan. Dengan berakhirnya jawaban pertanyaan tadi, ada pertanyaan terakhir, berarti berakhir pula kegiatan kita di siang hari menjelang sore ini. Alhamdulillah Ustadz Salim Afillah telah memaparkan begitu banyak ilmu, tips-tips syariat yang telah ditampilkan dalam keseharian sosok Rasulullah SAW, agar kita bisa berusaha membangun rumah tangga kita yang sakinah tanpa tapi. Kata kuncinya tanpa tapi. Jadi kalau pakai tanpa tapi berarti ya udah, mari kita sama-sama berusaha untuk menciptakan keluarga kita yang sakinah saat ini juga tanpa ada penundaan apapun. Menjadi pribadi yang baik, menjadi pasangan yang baik, dengan kita menjadi orang yang baik, kelak insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita juga pasangan yang baik. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat buat kami semua. Allah yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ayah bunda sekalian, mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan. Kita sama-sama dengarkan, mohon kesediaannya kepada Ustadz Salim Afillah untuk menutup kegiatan kita siang hari ini dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita amini ini menjadi modal buat kita untuk bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mangga Ustaz, izin. Jazakumullah khairan. Kita berdoa bersama-sama untuk menutup acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala warḍallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la yama'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustajib doa ya Allah. Jazakumullah Ustaz atas doanya. Terima kasih juga kepada ayah bunda, khususnya panitia Rohis Kelalam Bogor dan lintas level serta komite yang telah memberikan kita ruang untuk bisa muzakarah, menggali ilmu. Insya Allah mudah-mudahan masih ada kesempatan lain Ustaz. Kita bisa bertemu
Insya Allah. Mungkin lain kali kita bisa bertemu secara offline. Amin. Ya, insya Allah. Amin, Keadaan ya rabbal walafiat alamin. dengan majelis yang berbeda Amin. dengan majelis yang jauh lebih berkah lagi. Amin. Untuk Mohon izin itu, mendahului mari karena sama-sama. menjelang asar di sini. Oh iya. Silakan Ustaz, jazakallahu Barakallah. khair. Jazakallah Amin. khair, Ustaz. Terima kasih. Kita sama-sama tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Dari saya cukup sekian, namun terlebih dahulu mangga saya persilakan kepada Ketua Rohis ataupun Rohis lintas level untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait informasi kajian-kajian berikutnya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. amin. Jazakallahu khair. Jazakallah khair Panatik. Sehat selalu ya Panatik. Jazakallah khair. Ya. Alhamdulillah ini saya menyampaikan izin menyampaikan dari tim Rohis pengumuman. Insya Allah kajian kita yang terakhir di semester ini akan diadakan terakhir tanggal 17 Desember hari Jumat offline rencananya dengan prokes tentunya bersama Ustadz Muhajir Afandi. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa pada hadir semua untuk berjumpa kembali untuk di kajian rohisnya. Terima kasih. Kami dari panitia memohon maaf lahir batin apabila terdapat banyak kekurangan. Untuk info canceling online-nya sudah ada di chat atau di broadcast-an yang Bapak Ibu terima ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ci, makasih teman-teman Rohis. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kuala Lumpur, Singapura. Terima kasih sudah bergabung. Masya Allah, barakallahu fikum. Izin live semuanya. Wassalamualaikum. Izin, assalamualaikum, jazakallah.